Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan bahas satu aplikasi untuk analisis data deret waktu atau data time series yang berbasis Java ya, namanya JMulti. Jadi sahabat dapat mendownload ya dengan ketik saya di Google JMulti, ini yang pertama ya. Kemudian kita klik. Nah, ini dia aplikasinya. Aplikasi ini bisa digunakan, kita klik download ya. Kita bisa lihat di sini untuk Windows maupun berbasis Linux gitu ya. Nah, kemudian disediakan juga nih helpdesk-nya ya. Jadi helpset-nya, jadi untuk yang masing-masing PDF-nya. Jadi bisa dipelajari juga tekniknya. Ini cukup ringan, aplikasinya cuman sekitar, kalau kita lihat di sini hasil downloadnya itu sekitar hanya 41 mega. Nah, dan bentuk aplikasinya seperti ini. Jadi dia JMulti, tinggal diklik. Nah, di sini modulnya cukup lengkap, baik untuk yang pemodelan yang berbasis univariat ARIMA ataupun GATS ya, ADGATS, kemudian yang berbasis multi variabel, pemodelan VAR dan VECM, maupun pemodelan-pemodelan untuk time series yang berbasis non parametrik ya, nanti menggunakan fungsi-fungsi kernel gitu ya. Nah, kemudian untuk data juga dapat kita lihat di sini ada berbagai set project ya, jadi project yang sudah dibuat gitu, bisa kita buka ataupun kita bisa mengimpor data ya, mengimpor data baik data yang ada maupun data yang untuk yang berasal dari si berasal dari si JMulti-nya gitu ya. Jadi kita bisa lihat juga berbagai contoh-contoh data yang bisa dibuka. Di sini ada yang bisa dibuka dari Excel maupun dari .dat ya, baik dari Gauss maupun the multi ya. Multi ini contohnya dia juga .dat aplikasinya untuk ekstensinya. Nah, kemudian untuk contohnya, jadi kita bisa lihat di sini. Untuk data, ya, jadi kita bisa lihat misalkan untuk mengimpor data tadi, baik dari data sampel gitu ya, ataupun data yang kita gunakan sendiri. Ini ada beberapa contoh data, misalnya kita bisa lihat di sini beberapa menu cukup banyak. Salah satunya adalah menu initial analysis ya. Di sini ada untuk beberapa tes di dalam time series seperti analisis untuk deskriptifnya, kemudian pengujian unit root test, pengujian kointegrasi ya, ada kemudian pengujian lainnya gitu ya, deskriptif, pengujian normalitas, kemudian pengecekan heterokedastis melalui HLM test ya, melihat melihat gejala volatilitas, kemudian autokorelasi ya, baik menggunakan nanti fungsi PACF maupun ACF seperti itu. Nah, kita kasih contoh misalkan untuk data di sini saja, cara penggunanya untuk data yang bersifat ini ya, data JNP, kemudian ini datanya dari tahun, nanti bisa dibuka di set datanya dari tahun 72 sampai 98 ya, merupakan data triwulanan. Misalkan kita mau lihat deskriptifnya, siapa yang mau dibuat deskriptifnya, misalnya data DP gitu ya. Kita klik, kita masukkan di sini. Kemudian kita bisa lihat nih plotnya. Kita plot. Nah, muncul plotnya. Ya, dari tahun seriesnya ya, dari tahun 72 tadi sampai tahun 98. Ada 107 periode ya, karena datanya data triwulanan. Kemudian untuk ngecek deskriptifnya ya, tinggal kita klik saja deskriptif. Nah, kita eksekusi langsung, rata-ratanya minimum maksimum standar deviasi. Kalau mau ngeliat datanya normal atau tidak, kita eksekusi. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai v-value-nya 0,13, berarti di atas 0,05, misalkan alfanya 5%, dia datanya normal. Nah, ini mau lihat gejala volatile-nya. Nah, kalau kita lihat di sini dengan menggunakan leg 2 terlihat nilai v-value-nya di bawah 0,05, artinya dia ada gejala volatile, jadi bisa menggunakan pemodelan VAR gitu ya, pemodelan ADGAT. Nah, untuk autokorelasinya dapat kita lihat di sini.
Nah, nanti dia akan menggunakan fungsi ACF dan PACF. Biasanya ini ingin melihat pemodelan arimanya, apakah kita gunakan model R atau MA gitu ya. Kemudian ada fungsi-fungsi lain. Ya, fungsi-fungsi lain ya seperti misalkan menggunakan kernel gitu ya. Kemudian ada cross plot gitu ya untuk lihat gambar scatter plot gitu. Misalkan kita punya dua variabel D dengan E ya, kita masukkan. Nah, kita bisa lihat di sini cost plotnya dan garis regresinya misalkan. Nah, ini udah keluar nih garisnya gitu ya. Dan fungsi di dalam regresinya gitu ya, OLS-nya, independennya, dependentnya, kemudian nilai masing-masing ininya. Kemudian untuk uji unit root testnya juga, misalkan tadi DP, kita bisa uji unit root testnya. Oke, kita select dulu variabel yang mau diuji. Nah, kalau kita lihat di sini, nah dia langsung mengeluarkan pengujian untuk data level, kemudian data different 1 dan different 2. Ya, terlihat di sini nilai dari ini koefisiennya dan nilai dari statistiknya. Ya, ini kan kalau kita mengacu untuk 5% berarti pengacuannya adalah 1,94, sedangkan ini nilainya minus 6,7, berarti dia signifikan ya. Artinya dia sudah stasioner pada data level. Kemudian untuk kointegrasi, apakah dua variabel itu saling berkointegrasi di jangka panjangnya, misalkan kita pilih DP dan DE, kita confirm, kemudian kita cek menggunakan Johansson. Johansson ini biasanya untuk kointegrasi untuk pemodelan VCM. Kalau dia menggunakan ini biasanya untuk kointegrasi model ECM gitu ya. Nah, kointegrasi yang bisa digunakan adalah Johansson, tinggal kita klik saja. Nah, di sini kita lihat bisa lihat dia terkointegrasi atau tidak. Jadi bisa dilihat dari range-nya. Nah, kalau kita lihat apakah dia tidak terkointegrasi atau yang terkait itu ada 0, maksimal 0, dia signifikan, ya. Tapi ketika 1 dia tidak terkointegrasi. Ini v-value-nya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pemodelan-pemodelan yang lain, misalkan untuk model ARIMA, misalnya kita klik di sini. Di sini kita mau menggunakan model yang mau diuji, misalkan DP tadi, kita confirm. Nah, kemudian kita mau gunakan ARIMA, tadi datanya udah stasioner pada level, berarti ordernya dia untuk data integratednya atau data differentnya itu 0. Tapi kalau dia stasioner pada level 1, kita pilih 1 gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, kita bisa misalnya menggunakan ARIMA 101. Jadi 101 ya. Jadi R-nya 1, MA-nya 1 ya. Nah, kita eksekusi. Oke, kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini pemodelannya, kita bisa lihat estimasinya, estimasi modelnya. Ini ARIMA 11. Nah, kalau kita lihat R-nya dia tidak signifikan, ya, sedangkan MA-nya dia signifikan, gitu ya. Nah, kemudian di sini cukup lengkap. Ini namanya ARIMA 101. Yang lebih lengkap di multi ini adalah semua model checkingnya itu tersedia ya. Seperti misalkan untuk residual analisisnya, kita bisa cek masing-masing ya. Jadi diagnosis kestabilan model, kemudian uji art-nya dan nest normality secara sekaligus ya. Jadi kalau for ininya dia diharapkan tidak signifikan ya, harusnya modelnya stabil, ini tidak stabil. Kemudian dari Jerkebera dia tidak normal gitu ya, dan arts-nya terjadi volatile, maka bisa lanjut ke pemodelan ArtGAT ya. Ini plotnya juga bisa kita lihat plotnya. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita lihat autocorrelation-nya. Nah, ini PACF dan ACF-nya. Kemudian spektrumnya. Oke, dan lainnya ya, fungsi kernel untuk yang non parametriknya. Ya. Jadi kita juga bisa lihat misalnya untuk spesifikasi model itu kira-kira kita bisa lihat nih, kita mau membuat ARIMA misalkan dari lag berapa ke berapa yang menghasilkan yang optimal gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini, kita mencari order R dan MA yang optimal. Misalnya kita pilih maksimal 5, R-nya, MA-nya juga 5 ya. Kalau kita lihat di sini lag-nya, spesifikasi model, coba maksimal harus, oh ya ini hanya fitnya misalkan 6, ininya lag-nya kita buat 5 misalnya. Nah, dari sini dia akan memberitahu bahwa yang paling optimal kalau kita gunakan beberapa kriteria ya. Kalau AIC dia 44, kalau dia HIC
itu 44, kalau gunakan SC itu 40 ya, berdasarkan kriteria errornya. Ini ukuran dari error gitu ya. Nah, itu pemodelan ARIMA ya. Kalau pemodelan ArtsGAT juga sama, kita klik saja. Nah, kita pilih tadi si model DP. Nah, ini berarti kalau dia Arts model itu artinya berkaitan dengan E kuadrat. Kalau dia bicara tentang GATS model, ya dia berkaitan dengan GATS ya, atau ukuran variansnya. Ini berarti berkaitan dengan sigma kuadrat. Misalkan ini 11, berarti si DP ini dipengaruhi oleh, saya pilih, dipengaruhi oleh E kuadrat, T-1 dan sigma kuadrat T-1 ya. Fungsinya juga bisa gunakan Gaussian, GET ataupun T distribusi error ya, biasanya yang dipakai adalah Gaussian. Nah, di sini untuk pemodelannya, untuk model ArtsGAT-nya kedua-duanya tidak signifikan ya, karena nilainya T-statnya sangat kecil. Kemudian di sini bisa kita lihat diagnostiknya ya, jadi dia cukup lengkap untuk berbagai diagnostiknya. Oke. Nah, uji normalitasnya, kemudian uji kestabilan modelnya, dan uji arts-nya ya. Nah, jadi dia sudah tersedia secara lengkap gitu. Nah, begitu juga untuk pemodelan-pemodelan yang berbasis multivariabel ya, seperti model var misalnya. Kita pilih 2 variabel DP atau 3 variabel secara sekaligus. Nah, di sini kita bisa lihat kita mau gunakan leg berapa nih. Misalkan legnya 1. Artinya dia dipengaruhi oleh T-1 ya, dipengaruhi untuk yang exogenusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini bisa kita lihat langsung hasil estimasinya dan dalam bentuk matriks ya. Artinya ini menggunakan estimator OLS, berarti DP persamanya minus 0,3 minus 0,01 DP-1 ya kan, 0,3 min 1, kemudian 0,01 ET min 1, 0,018 JNP T min 1 ya, ini kok nilai konstantanya. Jadi nah, kemudian kalau dia mau dibuat dalam bentuk seperti Obvious kayak gini biasanya hasil Obvious ya, dia bentuk ke bawah ya. DP dipengaruhi oleh dirinya pada periode yang lalu, dipengaruhi E pada periode yang lalu, dan GNP pada periode yang lalu. Kemudian nilai-nilai dari ukuran statistiknya dan nilai-nilai dari model-model checkingnya ya. Jadi residual analysis kayak normalitas ya, kestabilan model, kemudian nilai dari ArtsGAT-nya gitu ya. Jadi langsung bisa kita cek. Begitu juga dengan plotnya, kemudian correlation-nya, dan paling penting biasanya dalam model VAR atau VCM itu adalah kita melakukan analisis yang namanya impulse response dan VEC. Ya, jadi causality test juga bisa kita cek ya, apakah terjadi causality test untuk, nah, apakah si DP ini dipengaruhi oleh si variabel E dan JNP gitu ya, E dan JNP. Jawabannya iya gitu kan. Sekarang kita balik, apakah E dipengaruhi oleh si DP dan JNP. Nah, itu kan hubungan kausalitas. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Ini adalah pengenalan untuk C multi gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada untuk impulse responnya ya. Jadi suatu variabel itu dipengaruhi efeknya terhadap variabel lain ya, gejolak satu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, gitu. Nah, boleh kita lihat di sini, misalkan ini yang berdampaknya, impulsnya ini yang merespon, dapat kita lihat. Nah, ini ya, jadi responnya dia akan meningkat secara positif, dan ada nilai-nilainya juga di bawahnya ini ya. Nah, kemudian untuk forecastingnya dia juga lengkap ya, forecast. Jadi langsung forecast mau berapa periode ke depan. Nih. Jadi kita bisa forecast dari periode selanjutnya ya. Jadi kita bisa forecast untuk selanjutnya. Nah, ini titik selanjutnya. Nah, begitu juga dengan model VEC ya, VECM. Yang membedakan dia kan kalau ini datanya tidak stasioner pada level. Jadi sama saja prinsipnya. Misalkan 2 saja. Kita mau buat pemodelannya. Nah, ini. Jadi dia dipengaruhi oleh data different-nya ya. Nah, data different-nya, kemudian ini nilai VEC-nya. Nah, kemudian kalau dalam bentuk matriks ini, dalam bentuk kayak view seperti ini, dan nilai-nilai statistik hitungnya. Kemudian model checking-nya lengkap.
dan kepentingan impulse response dan variant decomposition. Ya, variant decomposition ini ingin melihat berapa besar suatu variabel itu di Oke. Nah, seperti ini komposisinya dalam bentuk grafik maupun dalam bentuk tabel sudah dilengkapi ya. Jadi kalau DP ini memang 100% ya, tidak dipengaruhi E dia ya, 100% gitu. Selama 20 periode. Forecastingnya juga lengkap. Kemudian ada juga yang non parametrik di sini. Nah, jadi non parametrik itu cukup masih jarang digunakan ya, tapi di sini dilengkapi untuk yang pemodelan non parametrik. Demikian untuk pengenalan JMulti. Semoga dapat bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.